Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard as-sanatu isna asyara syahra minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyat dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban rawahul bukhari wa muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah
usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, terkhusus orang tua kita, imam kita, ayahanda, Fadilatul Mukarram, Al-Ustadz Haji Sa'aya Musa, DKM Masjid Al-Balagh beserta jajaran dan pengurusnya, kita jamaah tetap maupun tidak, mudah-mudahan sesuai yang dibacakan oleh imam kita menjadi qalu rabbunallah summa istaqamu. Kita terus mengumandangkan dalam lidah kita, hati kita, jasad kita, ruh kita, qalbu kita terus menyatakan Rabbunallah. Maka kita hadir salat subuh berjamaah. Maka sampai akhir hayat nanti, jika saatnya sudah tak ada lagi kita di dunia yang fana ini, mudah-mudahan Allah berikan nikmat summastaqamu, nikmat istiqomah, ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka bersyukur, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari kewajiban kita. Man lam yashkurun nas lam yashkurillah. Cara bersyukur paling baik adalah berterima kasih kepada sesama manusia. Maka mudah-mudahan apa yang terus kita jalani dan dipersilahkan, mudah-mudahan bagian dari kita terus menjalankan amal soleh dari amanah-amanah yang Allah berikan, termasuk Masjid Al-Balagh ini. Mudah-mudahan yang sudah tiada, Allah berikan tempat yang terbaik di sisinya, dan yang masih ada, mudah-mudahan Allah berikan bukan hanya penyelesaian dari urusan, akan tetapi ada hidayah, ada rahmat yang akhirnya mengantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka pagi hari ini insya Allah dalam rangka kita ingin sekali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang bermanfaat, maka masih di bulan Muharram kita melihat kembali, mereinterpretasi kembali peristiwa-peristiwa yang ada penting terjadi di Muharram, dan itu menjadi bahan untuk kita merefleksi. Kalau bahasanya kita muhasabah, melihat kembali, introspeksi diri kita dalam rangka menyadarkan diri kita, menyadarkan keluarga kita, menyadarkan umat dalam rangka menjalani nilai-nilai keagamaan dengan baik dan benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Tanara Al-Bantani, namanya kitab Hidayatuz Zain. Ada seorang mufti sekarang masih menjabat yang memberi fatwa di negara Mesir, namanya Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah ini sering kali menyatakan hadza syaikhi wa syaikhi. Saya banyak belajar dari guru saya, dan guru beliau adalah Indonesia, dan guru beliau adalah Syekh Muhammad bin Umar Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesia. Dulu ada namanya Shauqi Bey. Shauqi Bey ini juga ulama Mesir, cuman banyak di luar. Terakhir beliau tinggal di London, tapi selalu menyatakan guru saya itu Indonesia. Dan beliau sangat tertarik sekali dengan Kiai Haji
Abdullah Karim atau yang kita kenal dengan Buya Hamka. Artinya banyak sekali literasi yang kita dapatkan bahwa ulama-ulama besar juga mengakui bahwa Indonesia adalah guru beliau. Maka saya mengangkat dari apa yang disampaikan oleh Syekh Hari Jum'ah, kemudian Syauqibe, kemudian juga Al-Imam Nawawi dalam kitab Hidayatul Zain. Juga ada kitab yang disebutkan terkait kejadian-kejadian ini. Ada beberapa, misalnya Minhajus Surur yang ditulis oleh Al-Imam Al-Quds Al-Makki dan beberapa literasi lainnya. Di antaranya saya rangkum begini bunyinya. Wa dzakarul ulama annal yaum mazaya takun li ghairi dzalika. Muharram itu banyak peristiwa-peristiwa penting dan dia punya mazaya. Apa itu mazaya? Mazaya yang suka makan spaghetti ini atau risol-risol itu ada mayones mereknya Mazaya. Kenapa namanya Mazaya? Mungkin mayones itu enak, mungkin gurih, tahan lama mungkin. Tapi yang dimaksud di sini adalah Mazaya, keistimewaan bahwa Muharram merupakan satu bulan yang berkah dan di dalamnya ada proses-proses kejadian yang Allah tunjukkan dan itu punya mazaya, keistimewaan. Satu fakta yang nggak bisa dibantah adalah yang bisa kita lihat surat At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36. Itu jadi bahasa Arab ya. At-Taubah. At-Taubah ayat 36. Penciptaan langit dan bumi, isna asyara syahran, 12 bulan, minha arba'atu hurum. Nah itu di sini. Nanti boleh dibuka pulang dari sini atau ayat 36. Kemudian hadis Imam Bukhari dan Muslim. Yang beliau bersepakat biasanya kalau Imam Muslim menyatakan nggak ada di Bukhari. Kalau ada di Bukhari, karena di Muslim nggak ada. Ini kedua-dua imam ini sepakat. Az-zamanu qad istadara. Kehidupan ini berputar. Putarannya isna asyara syahran. 12 kali putaran. Minha arba'atun hurum. Dari putaran itu ada yang Allah berkahi. Salah satu mutataliyah, 3 berurutan, yang 1 terpisah. Pertanyaannya adalah dari apa yang Allah sampaikan di surat At-Taubah ayat 36 diklaim oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa sih mazaya? Peristiwa penting yang punya keistimewaan yang kejadiannya itu kita masih ada di bulan tersebut, yakni bulan Muharramnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ulama menyebutkan innahu khaliqa fihi Adam dakhilul jannah. 1, innahu khuliqa Adam dakhilul jannah. Kelihatan apa enggak tulisannya? Anggap aja kelihatan ya.
Innahu ini dikit-dikit biar kita kalau lagi ngaji baca Quran ingat. Inna kalau ada nun dan kemudian ada tasdidnya, ya, ada syuddahnya, itu berarti gunnah. Kalau gunnah berarti artinya penekanan, taukid, penegasan. Bukan hanya statement, tapi statement itu didukung dengan fakta-fakta hukum yang itu bisa dipertanggungjawabkan secara saintif, baik itu secara keagamaan maupun secara ilmu pengetahuan. Inna, bahwa sesungguhnya hu ini ya kembali ke siapa? Ini di dalam Muharram ini. Sesungguhnya di Muharram khuliqo, ya, khuliqo ada kholako, ada khuliqo. Kalau kita nikahin anak itu kan kholako, diciptakan, ada laki-laki perempuan saling berkenalan dari bangsa-bangsa bersuku-suku. Ini khuliqo. Khuliqo berarti majhul. Contoh maaf. Kalau hari ini kita Allah berikan kesempatan sehat, maka kita minum. Ini halal ya? Halal, maaf. Contoh. Kalau begini namanya syariba. Maaf. Syariba. Minumnya sendiri. Kemarin sore saya ketemu Babinsa, sehat. Sebelumnya sehat luar biasa. Babinsa, tukang keliling, ngontrol warga. Begitu saya lagi diri, Ustadz, ya. Iya. Begitu kita mau salaman, mohon maaf, beliau udah nggak bisa salaman. Kemudian ada air, memang agak sulit, akhirnya kita deketin. Nah, kita deketin itu namanya syuriba, diminumin. Berarti ada hak prerogatif, ada tangan, ada kekuasaan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Tadinya tidak bisa menjadi bisa. Maka khuliqo, diciptakan siapa? Adam, Nabi Adam. Berarti dulunya Nabi Adam enggak ada. Khuliqo, Allah ciptakan. Makanya Al-Baqarah ayat 37 kan, ya Adam uskun. Wahai Adam, dulu kau tidak ada, sekarang kuciptakan. Uskun anta, silakan tinggal di mana? Dakhilul jannah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebayang gak Pak kalau pernyataan itu jatuh di kita? Kita kadang kalau lagi ngobrol, kebayang gak kita ketemu Nabi? Itu susah ngungkapinnya. Ini diciptakan tinggal di surga. Sendirian, kesepian, Allah ciptakan lagi. Wa zaujukal jannah. Biar nggak sepi, biar ada teman ngobrolnya, maka diciptakan pendampingnya, Siti Hawa. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan apa yang kamu mau. Minum apa yang kamu suka. Pakai jika kamu tertarik, silakan, bebas. Satu saja yang Allah ingatkan, ala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Satu aja, jangan deketin dua hul. Maka berlaku di sini mafhum mukhalafah. Pemahaman terbalik dari fakta. Deketin nggak boleh. Kalau deketin aja nggak boleh, apalagi makan.
Jangan kayak anak sekarang, wala taqrabuz zina. Kan yang nggak boleh mah deketin zinanya. Zinanya mah boleh, kalian tertaubat, begitu katanya. Padahal di situ ada mafhum mukhalafah, deketin aja nggak boleh, apalagi pelakunya. Maka makan dan minum, tapi satu saja yang aku minta, jangan dekati ini. Memang kadang-kadang kelemahan kita perempuan ya Pak. Kalau muda kayak saya, ya. Kata Siti Hawa, Beb mau nyobain. Enggak boleh, ini nggak boleh makan. Ya boleh kali dikit mah. Ya. Kadang-kadang kan begitu. Udah kita ngutang lagi aja, kredit lagi. Ya. Tinggal suaminya yang puyeng. Ya. Gak apa-apa kali, akhirnya dicuapin. Makan juga akhirnya. Makanya sampai ke leher, nyangkut di leher. Ya. Nanti ibu-ibu kalau pulang, kalau masih punya suami, ini 20.000. Kalau nggak percaya, tanya suaminya. Ntar kalau suaminya lagi rebahan, ya nanti habis duha, jam-jam 9, jam 10, lagi rebahan, raba-raba. Ya, Pak, ini apa sih buah kuldi ya? Apaan sih? Iya sih buah kuldi. Karena jatuh di laki-laki jadi jakun. Beda sama perempuan. Perempuan mah nggak ada jakunnya. Kenapa? Karena orang perempuan itu ya lehernya licin. Kenapa licin? Kebanyakan ngomongin lakinya. Artinya bahwa Allah ciptakan Adam alaihissalam. Satu. Yang kedua, saya membacakan nasnya saja. Jadi kita lihat. Jadi bukan dari saya, dari nas yang ditulis oleh Syekh Nawawi, kemudian Syekh Al-Husi Al-Malki, kemudian Sokibe, kemudian dikuatkan juga oleh Syekh Ali Jum'ah. Kedua, wayatibu alaihi. Karena di sini pakai wa, berarti ini wawul wasal, masih berurusan sama ini. Wasal itu sambung. Ada alif yang kita baca itu menjadi lam qamariyah dan lam syamsiyah. Kalau lam qamariyah berarti terputus. Kalau syamsiyah berarti bersambung. Ini diantaranya masih ada urusan di atas. Watiba alaihi. Taba yatibu berarti taubat. Artinya bahwa Allah terima taubatnya Nabi Adam. Allah sampaikan fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Tapi proses Allah menerima taubatnya Nabi Adam enggak serta-merta Nabi Adam bertobat diterima, enggak. Lihat apa yang disampaikan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan ketika Allah menerima taubat Nabi Adam, fatalaqqa, pengen sekali Adam itu bertemu, makanya ada namanya liko. Ada namanya talaki. Ini begini kita liko nih, talaki, ketemu muka. Ya, yang dulu waktu corona itu ya, ada namanya Jama'atuz Zoomiyah. Ya. Zoomer Society. Ya. Ngajinya nggak begini dulu kan? Ya. Jama'atul YouTubiyah, YouTube Society, ngajinya pakai YouTube, pakai Zoom karena pandemi. Nah itu nggak ada liko. Kalau ini namanya liko. Maka ketika Nabi Adam pengen banget ketemu, fataba alaih. Itu prosesnya menurut Imam Abul Fida Ismail, beliau sujud sambil baca Rabbana zolamna anfusana
wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Berapa lama dibacanya? Beliau sampaikan arba'ina sanatan, 40 tahun. Sujudnya 40 tahun. Baru kemudian Allah terima taubatnya. Hanya benar sekali. Ada yang lebih lama lagi, angkat tangan, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, 86 tahun. Itu hanya yang dibaca, baru dikabulin. Sayyidina Umar ibn Khattab, Amirul Mukminin, itu kan dulu ketika hijrah, orang-orang pada ngumpet-ngumpet, dia makan nantang. Naik ke Jabal Qubais, orang-orang malam-malam berangkat. Ya, mindik-mindik biar nggak ketahuan. Umar mah enggak. Naik ke Jabal Qubais, man arada minkum ayyatima auladu. Orang kafir Quraisy, ada enggak di antara kalian yang pengen anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda? Emang apa? Nih, Umar mau hijrah. Kalau ada yang berani ngalangin Umar, siap-siap anak jadi janda, anak jadi yatim, istri jadi janda. Umar itu. Makanya begitu Nabi mimpi melakukan umroh, tawaf di Baitullah tahun ke-6 Hijriah, ternyata sahabatnya lain pada mimpi. Mimpinya sama. Kata Nabi, kita berangkat, kita umroh. Begitu berangkat kan terjegal, gak bisa masuk. Maka dikuasain kafir Quraisy. Akhirnya ada negosiasi yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Ayahanda bunda yang sudah berangkat haji atau umroh, yang sempat mampir ke Hudaybiyah, mungkin punya cerita masing-masing. Kemarin kita terakhir alang-alangnya segini nih, alang-alangnya tinggi. Kenapa semakin tinggi? Karena ontanya semakin banyak. Cuaca juga dingin. Malah jamaah mohon maaf ya, maaf dari sana lari lompat ke alang-alang. Dulu kayak karpet katanya. Itu Umar ngomong sama Nabi, ar-rasulun anta ya Rasulullah. Wahai Rasul, kekasih Allah, ar-rasulun anta, apakah kau betul-betul utusan Allah? Coba itu, seorang jenderal, sahabat Nabi, nanya ke Rasul, ar-rasulun anta, apakah kau betul-betul Rasul? Kenapa begitu Umar? Umar ini nggak bisa mundur orangnya. Sekali maju mati. Harus dapat, keyakinannya luar biasa. Ini kita udah berangkat dari Madinah, masa pulang lagi? Kita kan orang beriman. Kita kan Allah janjiin. Nggak mungkin Allah ingkar janji itu Umar. Maka pertanyaan kepada Rasul, ar-rasulun anta, apakah kau benar-benar Rasul? Kata Rasul, bala. Rasul nggak marah, nggak tersinggung. Iya Umar. Karena Rasul yang dipikir kemaslahatan. Begitu lama Umar merenung, Umar kemudian menintrospeksi diri. Ya Allah, ternyata ini jawabannya. Rasul lebih canggih otaknya, Rasul lebih jauh berpikirnya. Maka Umar kemudian menghukum dirinya dengan cara apa? Yasumu arba'ina yawman, puasa 40 hari, dan yauman wa lailatan, 40 hari 40 malam. Bukan buat orang lain, tapi karena proses merasa salah, proses karena kemudian tidak kemudian melihat penciptaan Allah dan kebesarannya, maka Umar menghukum dirinya. Itu Umar. Kalau kita jangan 40 hari 40 malam ya,
yang ada ya kan ngempet aja di tembok. Ngapa puasa? Udah berapa hari? Baru seminggu. Ya. Baru seminggu udah lemes. Ya kan gimana 40 hari? Tapi ada ibu-ibu ya kan, itu kalau lagi doa zuhur biasanya tuh asal, ya Allah, emang apa sih anak saya nggak diterima di negeri? Jadi Allah itu dituntut puasa udah, tahajud udah, sedekah udah. Emang apa anak saya nggak diterima di negeri? Emang apa sih, apa salah saya? Begitu katanya. Padahal doanya baru kemarin. Lah ini ada yang 40 hari, 40 malam, ada yang sujud 40 tahun. Itu baru dikabulin Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang kita minta Allah kabulkan dengan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastawat safinatan Nuh. Yang ketiga wastawat safinatan Nuh. Safinah ini perahu. Ada kitab yang sering dikaji itu namanya Safinatun Najah. Ya, perahu keselamatan. Itu banyak saya lihat beberapa masjid mushola tahun-tahun 2005 sampai 2010-an itu banyak yang bahas. Ya, Safinatun Najah. Wastawat, maka Allah selamatkan safinata Nuh, perahunya Nuh. Nuh ini umurnya walabisa biqaumihi alfasanatin illa khamsin. Nabi Nuh ini umurnya berapa tahun, Pak? Alfa sanatin ya. 1000 illa khamsin dikurang 50 berarti 950. Nah. Bapak-bapak mau umurnya 950 tahun? Ada yang mau? Udah kayak kerupuk diairin kali ya. 950 tahun. Kan kalau 40 tahun, 45 itu masih enak dilihatnya. Sebelah kanan lesung pipit, sebelah kiri lesung pipit. Enak. Tapi kalau udah 60, 70, 75 ya di sini lesung pipit, di jidat lesung pipit, ya kan, di mata lesung pipit, di leher lesung pipit, selebar muka lesung pipit semua. Itu bagaimana kalau 950 tahun? Lah kayak kerupuk diairin, ya, ngelewer-ngelewer. Ada namanya kumpi emar. Kumpi emar itu saya dari kecil sampai udah besar melihat beliau. Dari gagah jalan kaki sampai kemudian nggak bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya rebahan aja. Itu kalau nggak salah umurnya 145 wafatnya. Itu aja udah kayaknya ya udah tua. Gimana 950 tahun. Tapi ketika berdakwah itu pengikutnya cuma 80 orang. Itu berarti setiap 10 tahun cuma satu yang ikut. Ada ustadz nih buka pesantren 10 tahun, yang nyantri cuma satu. Dagang buka toko 10 tahun, yang belanja cuma satu. Ya, sekarang lagi ramai nih partai politik. 2 periode 10 tahun nggak ada yang nyoblos. Yang nyoblos cuma satu. Kira-kira bagaimana itu? Bangkrut. Ya. Kalau kita jadi Nabi Nuh mah kita ngomong aja sama Allah, ya Allah nggak jadi dah. Ya, berhenti aja jadi Nabi. Lah 10 tahun cuma dapat satu. Tapi kemudian Allah perintahkan untuk bikin kapal karena Nabi Nuh bilang, ya kan? Rabbi ja'alni minal kafirin dayyara. Ini orang-orang kafir ini udah mulai luar biasa. Nagih terus, mana nih Nuh? Mana azab Allah?
Katanya kita mau diazab, nggak datang-datang. Nanti akan, lu sekarang aja pakai nanti. Jadi udah luar biasa. Maka kata Nabi Nuh, Rabbi ja'alni minal kafirina dayyara. Ini udah ratain aja semua. Kali ntar anaknya enggak, sama aja. Kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapaknya tukang nyolong, anaknya tukang nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Kalau fotokopinya beriman, sering jamaah di masjid, insya Allah anaknya ngikut. Dan kalau fotokopinya ogah-ogahan, anaknya pantas kamu ke masjid. Akhirnya Allah selamatkan ketika kemudian Allah perintahkan untuk melakukan aktivitas bikin kapal. Bikin kapal butuh kayu ditanam, ya, baru kemudian dijadiin bahan baku. Ya. Itu orang kemudian semakin luar biasa. Oh, Nuh makin gila nih. Nuh makin gila. Masa di tengah-tengah kampung bikin kapal? Ya. Ini Nuh yang zaman dulu. Bukan kapal yang ada di Cirebon sekarang, bukan. Ya. Karena ada juga di Indramayu ada kapal juga tuh. Ya. Ini mau kapal Nuh dulu. Akhirnya ketika kapal udah jadi, masing-masing mengejek Nabi Nuh. Yang luar biasanya begitu ngejek nggak langsung ngejek, pada nanam saham. Mampir di kapal Nuh, oh begini. Akhirnya maaf, buang kotoran, ya, ninggalin tuh, ya, setumpuk, 2 tumpuk, pulang. Datang temannya, lama-lama itu penuh dengan najis. Akhirnya dia yang datang, ya, udah tua, ya, stroke juga. Dia pengen ikutan nanam saham juga. Akhirnya karena udah tua, miring-miring, jatuhnya kepleset. Begitu kepleset, jatuh di tempat najis, itu langsung sehat. Pulang ke rumah, orang kampungnya bingung. Wih, udah sehat itu. Alhamdulillah. Berobat di mana? Nuh, iya di kapal Nuh berobatnya. Masih banyak katanya. Itu orang yang pada pengen berobat, pada berantang, ya kan? Akhirnya bersih lagi. Dan akhirnya kemudian kapal Nabi Nuh yang akhirnya kemudian Allah persiapkan untuk wastawat alal judi, ya, Allah selamatkan orang-orang yang ada, dan itu kemudian di bulan Muharram. Kemudian wa falaqal bahru li Musa, falaqal bahru li Musa. Falaqo itu belah, ya. Allah berikan izin terbelahnya lautan li Musa untuk Nabi Musa, kan dikejar tuh. Dan akhirnya wal gharaqa fil bahri Fir'aun, ya. Wa gharaqa, ya. Wa gharaqa, gharaqa bukan digorok, ya, tapi tenggelam. Wa gharaqa fihi Fir'aun. Nabi Musa ini luar biasa, lahir udah dalam keadaan tidak nyaman. Karena kemudian Fir'aun itu bertanya, apakah orang yang akan menggantikanku udah lahir? Belum. Maka diembargo tuh, mulai hari itu suami-suami nggak boleh ketemu istrinya. Ibu-ibu hamil dalam pengawasan negara. Nggak boleh tuh ada yang lahir lagi. Maka Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil, dibesarkan bersama dengan Fir'aun atas permintaan Asiyah, istri dari Fir'aun. Dan akhirnya kemudian ketika sudah waktunya falaqal bahru li Musa, ya, Allah perintahkan untuk melempar tongkat dan terbuka. Di situ Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la, lihat nih, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Uhyi wa umit, aku yang akhirnya bisa menghidupkan dan mematikan. Kemudian akhirnya begitu Nabi Musa udah sampai ujung, Fir'aun masih di tengah, kan? Ya, maka Allah sampaikan
Ketika itu tertutup lagi, apa kata Nabi, kata Firaun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya percaya dengan Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Jadi Firaun itu matinya keselak air. Ya. Nanti ada raja itu matinya juga keselak juga, keselak nyamuk. Ya. Gimana? Nyamuk masuk keselak juga. Itu Firaun begitu amantu bi Rabbi Musa, apa kata Allah? Falyawma nunajjika bi badanika. Hari ini akan kuselamatkan badanika, badan. Agar apa? Litakuna khalfaka ayah, agar menjadi contoh pelajaran buat orang-orang setelah kamu. Ya. Maka sampai sekarang Firaun masih bisa dilihat di Museum Tahrir di Mesir. Nanti bapak-bapak, ayahanda, bunda kapan-kapan main ke Mesir, naik ojek paling berapa duit ya. Itu kalau mau, kalau sekedar oh ada Firaun, iya. Tapi kalau kita ngelihat langsung, itu orang emang bener-bener Firaun. Pantes banget itu dia jadi Firaun. Badan tinggi, kemudian hidung mancung, mata bengis. Jadi kalau ngelihat, kalau sekadar ada Firaun, udah. Tapi begitu kita lihat, pantesan begini Firaun. Jadi emang cocok benar jadi Firaun. Yang sekarang belum ada. Ya Allah, udah ada model begitu lagi belum. Tapi yang jelas itu orang cocok benar, yang namanya Firaun. Kemudian akhraja Yunus min batil hut. Akhraja, dikeluarkan. Akhraja Yunus. Siapa? Nabi Yunus min batni hut, dari perut ikan nun ya. Yunus karena azab mau diturunkan, Yunus minggir-minggir biar nggak kena azab. Akhirnya Allah tenggelamkan. Ketika tenggelam, ya kan, Allah perintahkan, telan Nabi Yunus. Telan aja, jangan pakai dikunyah. Bahwa kalau dikunyah berapa urusan. Telan aja. Begitu ditelan, apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ikan paus dibacain begitu, mules, sakit perut. Lah di laut sakit perut begitu kan nggak ada apotek, Pak. Mau nggak mau kita kalau nggak ada apotek bagaimana? Antimo nggak ada, tolak angin nggak ada, bawaannya apa? Muntah. Maka dimuntahkan setelah Nabi Yunus baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian Yusuf minal jam, salima Yusuf minal jam. Yusuf ya, ini Adam, ini Nuh, ini Musa, ini Yunus, ini Yusuf. Ya, Yusuf itu diselamatkan oleh Allah itu ketika Benyamin CS menyatakan Nabi Yusuf dimakan serigala. Kan bapaknya Nabi Yakub begitu datang, apa Yusuf dimakan serigala, nih darah semua. Itu bapaknya tahu kalau anaknya ngadalin bapaknya. Ya, buaya dikadalin. Kita tahu betul anak kita tuh nakal.
Nakal nggak pengen sekolah, nakal pengen main game, ada aja akalnya. Kata Nabi Yakub, ya ini serigala sopan amat. Ya, makan anaknya namanya Yusuf, tapi yang dimakan dagingnya doang. Bajunya utuh. Baju itu yang nanti dipakai falamma ja'al bashir. Ketika Allah sudah tentukan waktunya, dikabarkan nanti ketemu. Setelah apa? Setelah wabyaddat ainahu. Matanya Nabi Yakub ini putih semua, hitamnya hilang. Karena dia percaya anaknya masih hidup. Nangis terus. Ya, begitu nangis lama-lama wabyaddat ainahu. Begitu falamma ja'al bashir, Allah kabarkan kabar gembira. Yusuf kemudian selamat. Nah, fartadda. Yusuf musab. Bapaknya pakai baju itu, diusap. Fartadda basira, setelah diusap bisa ngelihat lagi. Kemudian ulida Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim, ya, Ibrahim alaihissalatu wassalam lahir, kemudian juga berhadapan dengan Raja Namrus. Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi itu menyebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, memang betul Nabi Ibrahim dilempar. Dari mana faktanya? Rasul yang kemudian menyampaikan. Jadi faktanya memang ada. Dihadiskan 62 ya, bab al-yakin wa tawakal, bab keyakinan dan tawakal kepada Allah. Itu disebutkan bahwa Nabi Ibrahim dilempar, kemudian Allah sampaikan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, apinya jadi adem dan penyelamat buat Ibrahim, sehelai rambut pun nggak ada yang terbakar. Tapi lagi-lagi mohon maaf, bukan sebab kemudian Allah memberikan keselamatan doang. Di hadis 63 Imam Nawawi menyebutkan Nabi Ibrahim itu nggak ada henti-hentinya ngucap hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi di lain waktu ada orang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi mana yang benar nih? Hasbiyallah apa hasbunallah? Yang mana kira-kira Bu? Mana Pak? Hasbunallah. Iya. Yang benar hasbunallah sering disebut. Ya. Kalau hasbi Allah itu caleg. Fotonya ada di pinggir tol. Udah banget saya lihat hasbi Allah. Wah, ada caleg itu namanya hasbi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi di hadis 64-nya disebutin dulu Nabi Musa ketika naik ke Bukit Tursina itu bacanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berarti hasbunallah apa hasbiyallah? Nah, disebutin situ sama Imam Nawawi. Nabi Musa itu diberikan wa kallamallahu Musa taklima. Diskusi. Ada Allah izinkan beliau bicara dengan Allah di Bukit Tursina. Masih ada sekarang Bukit Tursinanya. Perbatasan Mesir dengan Israel. Nanti kalau mampir ke Israel, mampir ke Bukit Tursina. Atau ke Mesir mampir. Banyak orang lewat Bukit Tursina masuk Israel. Itu bacanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Imam Nawawi menyebutkan kalau keadaannya normal, kalau keadaannya kita lagi zikir biasa, tidak ada yang darurat, maka bacanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita didoakan istri masuk, anak masuk, tetangga masuk, jamaah masuk. Ya.
sambil ngebayangin wajahnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi kejadian Nabi Ibrahim itu betul-betul hasbiyallah, hanya untuk beliau. Kenapa hasbiyallah? Di depannya udah api. Itu artinya kalau keadaannya darurat, ya darurat atau darurat, ya doruriyun, force majeure, tiba-tiba ntar nih mau arisan atau datang ke undangan kawan dulu sekantor, begitu masuk tol ngetep, itol, tadi tap sisa saldo 3.000, astagfirullah. Sisa 3.000 berarti tandanya apa? Bisa masuk, nggak bisa keluar itu, betul Pak? Apalagi kita nggak ada nih, nggak ada konter buat ngisi pulsa, kecuali kita punya e-money di handphone kita. Udah itu sambil nyetir hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah. Ya, kan udah nggak ada jalan lain, pasti nggak bisa keluar. Maka itu darurat udah. Maka kadang-kadang ada yang nawarin, kenapa Pak? Gitu kan. Pura-pura abi, suka aja tuh. Ada yang langsung ke depan, jalan Pak. Tapi ada juga kita di mobil keberapa, dia ke sana, kayaknya nggak mau tuh, pindah lagi, di depan kita baru mau. Itu udah mobil ke-7. Nah, ini artinya bahwa darurat itu hasbiyallah. Pernah kita ngawinin orang, nikahin orang itu ke Purworejo. Waktu itu dari Purworejo ke Kudus, Trans Jawa itu masih baru dibuka dan gratis. Lupa ngisi bensin, itu bensinnya udah kuning. Itu semobil hasbiyallah, hasbiyallah. Kalau mati kan dorongnya lumayan itu. Trans Jawa lagi dibuka, nggak ada rest area, nggak ada orang biar sepotong, nggak ada itu. Kita dewek-dewekan itu. Ya. Udah hasbiyallah, hasbiyallah. Ya alhamdulillah, begitu keluar tol Solo, alhamdulillah, itu rasanya luar biasa lega. Tapi mungkin mesinnya udah buruan. Ya. Udah panas kali juga itu olinya. Ya. Ini artinya mudah-mudahan dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, maka yang dianjurkan adalah kita banyak beristighfar. Ada istighfar yang sering kita baca, astagfirullah. Ada istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada istighfarnya Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ada istighfarnya Sayyidina wa maulana nabiyana Muhammadin yang sering disebut dengan Sayyidil Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Ada yang ditanya sampai sini? Kalau enggak, kita tutup dengan doa. Alhamdulillah, enggak ada ya. Airnya udah mendidih, alhamdulillah. Kopi juga udah siap ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat panjang umur dan amal-amal kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu anna ya rahman wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya karim. Allahumma sabbitna ya Allah bil iman, Allahumma sabbitna ya Allah bit tauhid, wa sabbitna ya Allah bil istighfar, wa sabbitna ya Allah bi husnil khatimah wal istiqamah, wa sabbitna ya Allah bima fihi bid da'watika ya Allah ya karim. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin. Amin ya Rabb. Alhamdulillah. Alhamdulillah.